Halo semuanya, saat ini kita akan membahas tentang sistem perwakilan Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Windy Balaati dengan NIM 19720101024. Saya mahasiswa program studi ilmu politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pembangunan Indonesia. Saat ini kita akan membahas mengenai studi perwakilan politik menurut pandangan Edmund Burke dan John Stuart Mill. Sejarah perwakilan telah dimulai diperbincangkan dalam kehidupan non-politik sejak Yunani kuno. Namun pembahasan dalam bentuk konsep telah dimulai pada awal abad ke-14. Thomas Hobbes pada tahun 1965 menerbitkan Leviathan untuk membahas masalah perwakilan politik secara filosofis, dan pada abad ke-18 studi yang berpengaruh sampai dewasa ini diantaranya karena teori kemandirian wakil yang dikemukakan oleh Edmund Burke pada tahun 1779. Karya Burke ini di mana wakil bebas bertindak dan menentukan sikapnya terhadap wakil yang dianggap sebagai permulaan studi klasik terhadap perwakilan politik, disusul oleh sejumlah peneliti mulai dari John Stuart Mill pada tahun 1861. Edmund Burke lahir pada 12 Januari 1729 di Dublin, Irlandia. Edmund Burke merupakan seorang politik konservatif modern, oleh karenanya ia dikenal sebagai Bapak Konservatif Modern. Burke mengkritik keras terhadap aksi radikalisme dalam Revolusi Perancis. Kritik yang dikemukakan oleh Burke dikarenakan masyarakat bukanlah sebuah mekanisme yang dapat diubah-ubah menjadi beberapa bagian lalu dibangun kembali dengan cara berbeda. Masyarakat adalah organisme yang rentan. Apabila proses tradisi itu terganggu, maka akan menyebabkan sebuah kekacauan. Burke menyatakan pula bahwa setiap individu membutuhkan bimbingan moral dan kekuasaan, sehingga kemudian Burke mengusulkan adanya sebuah gereja nasional dan pemerintahan aristokrat pada masa itu. Selanjutnya, John Stuart Mill adalah salah satu filsuf abad pencerahan paling terkemuka. Sebagaimana filsuf-filsuf pencerahan lainnya, ia berusaha menjernihkan kembali atau memberi pencerahan ide pendahulunya, yakni utilitarianisme Jeremy Bentham. Utilitarianisme inilah yang menjadi ciri khas filsafat J.S. Mill yang kemudian menafsiri hampir keseluruhan dari ide pemikirannya seperti kebebasan individu, sipil dan sosial, sistem pemerintahan atau politik, ekonomi politik, juga dalam kajian gender. Utilitarianisme menurut definisi merupakan prinsip yang menekankan aspek kemanfaatan atau kegunaan dari suatu tindakan. Menurut paham ini, suatu tindakan dianggap baik jika ia memberi kebahagiaan dan dianggap buruk jika berlaku sebaliknya. Sebenarnya jika merujuk pada utilitarianisme J.S. Mill, sudah dapat dikatakan bahwa sistem pemerintahan terbaik yang diidealkannya adalah demokrasi langsung. Melalui inilah setiap individu bisa terjamin dalam hal mengelola ataupun mengarahkan apa yang menjadi kepentingan masing-masingnya. Meski demokrasi langsung menjadi impian J.S. Mill, ia juga menyadari bahwa sistem pemerintahan seperti ini juga punya kecacatan tertentu. Dari materi yang saya paparkan tadi, berdasarkan pandangan dari Edmund Burke dan John Stuart Mill, saya memberi kesimpulan bahwa sistem perwakilan politik saat ini memang belum sepenuhnya berjalan mulus seperti yang diharapkan oleh para filsuf ini. Di negara kita Indonesia saja, perwakilan politik ini justru memiliki kecacatan di mata masyarakat
seperti pandangannya John Stuart Mill. Tentang demokrasi sendiri, masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak turut berpartisipasi dalam demokrasi langsung. Padahal suara rakyat menjadi penentu keberhasilan negara kita ini. Tetapi dalam hal memilih atau sistem perwakilan ini haruslah benar-benar dilaksanakan dengan jujur. Dan pasalnya sering terjadi di negara kita ini adalah salah memilih perwakilan yang sebenarnya harus bisa menyuarakan setiap keluhan masyarakat. Malah sebaliknya, mereka yang dipilih dalam melalui seleksi sistem perwakilan politik ini cenderung mengambil cara yang salah demi mengambil keuntungan pribadi maupun keuntungan kelompok. Seperti yang dikatakan Burke, masyarakat adalah organisme yang rentan, dan apabila proses tradisi itu berubah maka akan menyebabkan sebuah kekacauan. Nah, semua ini berkaitan dengan yang saya jelaskan tadi, bahwa demokrasi langsung maupun proses sebelum terjadinya demokrasi langsung ini harus dilakukan dengan cara yang jujur, agar masyarakat tidak mengalami hal yang demikian. Sebab jika satu proses saja sudah dianggap tidak jujur pelaksanaannya, maka masyarakat akan protes terhadap pemerintahan yang ada. Mari bersama kita sebagai generasi muda Indonesia bersatu menjadi penerus bangsa ini dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang ada dengan jujur dan adil demi keutuhan NKRI. Saya Windy Balaati mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah menonton presentasi singkat saya. Dan di akhir video ini saya mengajak kita semua untuk bergabung bersama kami di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pembangunan Indonesia. Semoga apa yang telah saya paparkan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih.